Oke, saudara, sebelum kita mulai mengenal aplikasi Amos atau sebelum kita masuk ke aplikasi Amos, kita harus pastikan data yang akan kita olah atau yang akan kita running di Amos itu sudah dalam bentuk seperti ini. Ya, ini untuk versi SPSS-nya. Namun kalau untuk versi Excel-nya, saudara bisa pastikan ini data mentah kita, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara bisa edit seperti ini. Jadi memang formatnya itu hanya nama indikator, kemudian langsung datanya. Ini kita punya data hasil kuesioner 50 responden. Ya. Namun untuk masing-masing variabel itu ada 3 pertanyaan, 3 ditambah 4 pertanyaan ada 7, 7 ditambah 4 ada 11. Ada 11, 11 kali 50. Berarti ada berapa? 550. Nah, datanya kan lebih dari 100, makanya kita bisa gunakan Amos. Ya. Tadi ingat syarat untuk menggunakan Amos itu datanya minimal adalah 100. Ya. Jadi sekarang silahkan saudara buka SPSS-nya. Ya. Di tempat kalian mungkin kosong, di tempat saya sudah ada seperti ini. Caranya seperti biasa, saudara klik variabel view dulu. Nanti silahkan saudara name satu-satu sesuai dengan indikatornya. Ada P11, P12, P13, P21, P22, P23, P24, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian setelah saudara beri nama di variabel view, saudara kembali ke data view. Nih, data yang ada di Excel, ini kan data mentahnya. Ini kalian tinggal kopas aja. Ini tinggal kalian copy, kemudian kalian paste di sini. Nah, kalian paste aja. Nah, kalau sudah kalian simpan, nanti silahkan saudara simpan, beri judul data Amos. Dan data sudah siap kita gunakan di aplikasi Amos. Jadi kita hanya transpose data aja menjadi data Excel. Data SPSS. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai masuk ke program Amos. Silahkan sambil saudara buka Amos saudara. Inilah yang dinamakan tampilan menu yang ada di Amos Grafik. Kebetulan ini saya pakai yang 22. Ya. Jadi mungkin di antara kalian ada yang pakai 22, ada yang pakai versi 26. Tampilannya hampir sama, menu-menunya sama kok. Nah, sebelum kita gunakan, mari kita kenal dulu ya. Jadi di samping kiri ini merupakan menu yang bisa kita gunakan dari mulai ketika kita menggambar variabel, menambahkan hubungan antar variabel atau tanda panahnya. Ketika kita akan memindahkan objek, kita run, kita save, semuanya ada di sini. Yang sering digunakan gitu ya, itu disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Kemudian di atas juga ada menu-menu yang lain, mungkin nanti akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada seperti kertas putih. Nah, tampilan layar kertas putih ini hanya di situ kita bisa menggambar model. Jadi kalau kita tidak bisa menggambar keluar dari kertas putih ini, nggak bisa. Jadi hanya ada di dalam kertas putih itu kita gambar modelnya, hasilnya nanti keluar, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa lakukan apapun di luar gambar di luar gambar kertas putih. Nah, kemudian kalau misalnya nih gambar penelitian saudara itu melebar, duh Bu, tampilannya jelek amat sih kalau dia portrait seperti ini. Nah, kita bisa ubah untuk tampilan halamannya ya. Saudara mungkin bisa ikuti saya. Silahkan saudara klik view di sini. Kemudian silahkan saudara pilih interface properties. Saudara pilih yang paper size-nya landscape. Silahkan saudara mau pilih yang mana. Kalau saya pilih landscape legal, kemudian apply. Nah, ini tampilannya sudah landscape sekarang dan lebar. Ya. Nah, Bu. Ya, silahkan. Silakan. Bisa diulang nggak Bu? Soalnya putus-putus. Oh, oke, sorry.
Silakan saudara pilih view. Sudah? Sudah, Bu. Interface properties. Nah, kemudian pilih di page layout tab ini, kalian pilih paper size-nya. Ini yang landscape, monggo mau landscape A4, A5, A6, legal atau letter. Kalau saya pilih yang legal. Sudah? Kalau sudah tinggal kalian apply. Tempat saya nggak bisa saya apply soalnya sudah tersetting landscape legal. Oke ya. Nah, kalau sudah sampai sini, sekarang kita mau gambar modelnya dulu ya. Jadi hal pertama yang kalian lakukan ketika kalian ingin mengerun atau ketika kalian ingin running data di Amos, itu kalian harus gambar variabelnya terlebih dahulu. Nah, saudara lihat di pojok kiri, di sini ada gambar kotak dan gambar lingkaran. Ini punya arti yang berbeda dan saudara harus pahami. Kedua gambar ini menggambarkan gambar variabel. Kalau gambarnya kotak, itu bisa kita gunakan kalau data yang akan kita olah itu datanya sekunder. Sekali lagi, yang gambar kotak itu bisa kita gunakan kalau kita mengerun atau menggunakan data dengan menggunakan data sekunder. Nah, di sampingnya ada gambar berupa lingkaran. Sehingga lingkaran ini artinya adalah kalau kita akan mengolah data, datanya itu berupa data primer atau data sekunder. Ya. Mari kita coba, tadi kan ilustrasinya adalah kita punya kuesioner dengan 50 responden. Kita ingin mengukur apakah harga mempengaruhi minat beli dan promosi mempengaruhi minat beli. Berarti kan kita gunakan data primer, maka kita pilih yang lingkaran. Silakan saudara klik saja, kemudian saudara gambar di sini. Silakan mau agak lonjong atau agak bulat, boleh. 1, 2, saudara boleh gambar satu-satu, atau biasanya kalau gambar satu-satu, Bu, nanti ukurannya beda-beda. Kita bisa nggak gambar sekali aja, kemudian kita copy? Bisa. Caranya adalah, nih, saya kan kurang satu variabel lagi kan. Di sini, di bawah gambar tangan, itu kan ada gambar mesin fotokopi atau judulnya duplicate object. Kalian klik, kemudian kalian klik variabelnya, kemudian kalian seret ke sini. Atau terserah, saudara mau meletakkannya di mana. Ya, sekali lagi, kalau kalian ingin mengcopy variabel, nih ada mesin fotokopi, tinggal kalian klik, kemudian kalian drag aja di gambar yang ingin kalian copy. Ya. Nah, kemudian, duh Bu, kurang estetik nih. Kayaknya nggak sinkron deh, misalnya ya. Ini kurang tengah, ini kurang ini. Bisa nggak sih kita pindah-pindah variabelnya? Bisa. Caranya adalah, di sebelah gambar mesin fotokopi itu kan ada gambar mobil atau truk ya. Judulnya move object, kalian klik dulu, kemudian kalian klik mana variabel yang ingin kalian pindah. Nih ya. Jadi harus digambar klik mobilnya dulu. Nih. Kira-kira seperti ini. Wah, Bu, sudah estetik misalnya seperti itu ya. Ya udah ya. Ya udah, itu berarti sudah selesai. Oke, kemudian setelah itu kita akan beri nama variabelnya. Caranya adalah kalian klik kanan di variabel yang ingin kalian beri nama, kemudian object properties. Nih, kita bisa beri nama misalnya ini harga. Oke, harga. Maaf. Ke centang harga. Kemudian kalian klik kanan lagi, object properties. Di sini promosi. Kalian langsung klik lagi ini bisa ya, jadi nggak perlu di close, tapi langsung diklik ke variabel yang ingin kalian beri nama. Ini adalah minat beli.
Sorry. Ini minat beli. Kalau sudah, kalian silang. Nih, jadi variabel kita itu punya namanya. Bu mau tanya, Ya, silahkan. kalau misalkan ada, terus cara menghapusnya pakai apa ya, Bu? Kalau misalkan ada gimana, Mbak? Maaf. Misal Salah. tadi salah, Salah gambarnya gitu. ya terus mau Oke. ngehapus. Oke. Misalnya nih, oke, belum saya ajarkan lupa. Nih, loh, saya punya 3 variabel, kok saya gambarnya 4 variabel. Gimana ya cara menghapusnya? Di sebelah gambar truk, itu kan ada gambar tanda silang. Kalian klik, kemudian kalian pilih objek mana yang akan dihapus. Ya, jadi kita pilih menu, apapun yang ada di sebelah kiri. Kebetulan kalau kita ingin menghapus, maka kita klik yang tanda silang atau X. Bisa, Mbak? Sudah bisa? Oke, kalau nggak mau menghapus Udah lagi, bisa, Bu. bisa kan? Bisa. Oke. Kalau nggak mau menghapus lagi, ini tinggal dinonaktifkan lagi ya, diklik lagi. Nah, ini kita memberi nama variabel. Ingat, independennya ada harga dan promosi, dependennya minat beli. Nah, sebelum kita kasih tanda panah, kita bisa masukkan indikator terlebih dahulu. Gimana, Bu, caranya? Oke. Di atas tadi ada menu, gambar kotak untuk variabel kalau datanya sekunder, kalau lingkaran itu untuk menggambarkan variabel yang datanya primer. Nah, di sebelahnya itu kan ada gambar semacam bulatan kecil, kemudian ada anak panah banyak gitu ya. Ini silakan saudara klik, kemudian kita taruh di variabel yang kita ingin berikan indikatornya. Sambil saudara lihat di PowerPoint saudara, untuk harga ada berapa saudara indikatornya? Coba saudara lihat. Ada berapa indikator harga tadi? 3. 3, oke. Ini kalian klik. Kliknya tandanya adalah nih, variabelnya berubah jadi merah ya. Ketika kita sentuhkan ini, draw indikator, draw a latent variable, or add an indicator. Ini kita tempelkan ke variabelnya sampai variabel tersebut itu merah ya. Kalian klik, ada 3 kan? Berarti kalian klik 3 kali. Kemudian kalau minat beli ada berapa? 4 ya kalau nggak salah. 4, Bu. Oke, kita klik 1, 2, 3, 4. Kemudian promosi ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, ini kalian nonaktifkan dulu. Oke. Kalau sudah, nah kalau saudara lihat, Bu, kok gambarnya jelek, bertabrakan seperti itu ya. Kita bisa nggak pindah untuk indikatornya? Ya, bisa. Kita bisa pindahkan untuk indikatornya. Caranya adalah kita klik kanan di bagian variabelnya, kemudian kita pilih rotate. Nah, ini mau ditaruh mana? Misalnya untuk harga saya kasih atas. Atau kalau tidak klik kanan, saudara lihat di menu di bawah gambar truk itu kan ada gambar lingkaran yang artinya adalah move object. Nah, saudara klik, kemudian saudara pindahkan aja. Nih, mau saudara taruh mana? Oke, promosi saya taruh bawah deh. Atau sini boleh. Gini deh ya. Minat beli kita taruh kanan misalnya seperti itu.
Monggo, saudara mau tampilan yang seperti apa? Atau seperti ini juga boleh. Nah, gini kayaknya ya, lebih enak. Tuh, cara memindahkan indikator. Saya tadi lagi lagi cari cara bagaimana cara mengecilkan indikator, tapi saya belum nemu. Coba nanti ya kalau ada. Karena kalau saya shape of object itu dia cuma besar kecil aja. Oke ya, sampai sini ya. Nah, kalau sudah, Bu, di PowerPoint itu, bukan gitu deh. Bu, kalau variabelnya itu bisa kita beri nama. Nah, kalau indikatornya itu bisa kita beri nama nggak ya? Gitu ya. Bisa, tetapi penamaannya itu tidak manual. Saudara boleh coba kalau saudara menamakan indikatornya itu manual, itu data tidak bisa di-run, saudara. Jadi kita harus pakai cara yang ada di Amos. Caranya adalah, coba silahkan saudara pilih list variable in dataset. Nih di atas di select all object. Nih ya. Nih. Saudara klik. Oh, sorry. Kita belum punya variabelnya apa aja karena kita belum masukkan data. Oke, jadi setelah kita gambar modelnya seperti ini, sekarang kita mau coba masukkan data terlebih dahulu. Ya, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Caranya adalah nih, kita pilih menu select data file, di mana select data file ini ada di bawah gambar move parameter value. Nih, di sebelah yang gambar piano ini, saudara, kayak gambar piano gitu ya. Nih, kita pilih select data file, kemudian pilih file name, silakan saudara cari file yang akan kalian gunakan. Kalau saya sih mau pakai ini, data SPSS yang tadi. Saya pakai data Amos latihan. Kalian double klik. Kalau sudah, kalian oke. Oke ya. Nah, kalau sudah lagi, data sudah kita masukkan, maka kita baru bisa memberi nama indikatornya. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin memberi nama variabel, itu kita tidak perlu memasukkan data dulu, tapi ketika kita ingin memberikan nama indikatornya, syarat mutlak yang harus kalian lakukan adalah kalian masukkan datanya terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang baru kita bisa masukkan untuk nama dari indikatornya. Caranya adalah, nih, saudara pilih list variable in dataset, kalian klik sehingga muncul nama-nama variabel seperti ini. Oke, coba sambil kalian bantu saya ya, sambil kalian lihat. Untuk variabel indikator P11, itu untuk indikator di harga, minat beli atau promosi, saudara. Coba, P11 itu di harga, di minat beli, harga. Oke, ini kalian klik, kemudian kalian drag ke sini. Kemudian yang harga ada apa lagi? Nih ya, sambil kalian lihat di sini, saudara. Tuh, kalian bisa lihat di slide atau di datanya. Kalau di slide itu dia gambar anak panah dulu, nggak apa-apa. Kita bisa namain dulu, kemudian nanti anak panahnya terakhir. Nah, kita mau gambar seperti ini ya. Kan bisa lihat listnya. Ya, sekarang kita masukkan satu-satu, saudara. P12 di sini. P13 di harga. Kemudian di promosi P berapa, saudara? 21 bukan? P21 ya? Iya, Bu. Oke, P21 di harga, P22 di promosi, P23 di promosi, P24 di promosi, kemudian P31 di sini,
32 di sini, 33 di sini, 34 di sini. Oke, sampai sini kalau sudah semua tinggal kalian close. Nah, kemudian kalau kotakan ini adalah nama variabel, Bu, kemudian bulat-bulat kecil ini apa ya? Misalnya seperti itu ya. Bulat-bulat kecil ini apa ya? Nah, bulat-bulat kecil yang ada di masing-masing indikator itu kita nanti akan secara otomatis memberi nama dengan nama E. E ini artinya adalah error. Jadi barangkali ada error ketika pengolahan, maka untuk menghindari error itu gitu ya. Jadi untuk masing-masing indikator itu kita akan beri nama error itu kalau di AMOS ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tidak ditulis manual, tidak di-drag seperti kita tadi. Tapi caranya adalah coba saudara pilih plugin nih. Di menu atas ini ada plugin. Kemudian silahkan saudara pilih yang name unobserved variable sehingga dia akan muncul langsung nama E1, E2, E3, E4, E5 dan seterusnya. Sekali lagi jangan sampai kalian buat manual ya. Jangan manual. Oke, sambil menunggu kalian nih saya rapikan supaya indikator sampai semua gambar itu ada di dalam kertas putih. Oke ya. Ya. Oke, sampai sini silakan sambil menunggu barangkali ada yang ingin ditanyakan, saudara. Silakan. Bisa ya. Nah ini, sekali lagi jangan coba-coba kalian ini apa namanya isi sendiri E-nya, nggak bakal bisa, saudara. Nanti datamu nggak mau di run. Oke. Nah sampai sini itu datanya kita sudah komplit. Tinggal kurang menggambar anak panah saja, karena kan kita mau mencari hubungan antar variabel. Caranya gimana? Caranya adalah nih, saudara pilih draw path single head arrow, ya, karena kan ini harga dan promosi itu kan ingin menjelaskan minat belinya. Jadi ini hubungan formatif, ya. Jadi kalau hubungan formatif nanti anak panah variabel independen pasti kan menuju ke dependennya. Jadi kita pilih yang ini, anak panah yang single arrow. Kemudian kalian klik anak panah ini ingin dari mana ke mana arahnya ya. Dari harga kemudian ke minat beli. Nih. Kemudian kalian drag ke minat beli. Kemudian dari promosi juga ke minat beli. Nah, kalau di AMOS itu kita juga akan menghubungkan kovarian dari promosi ke harga atau dari harga ke promosi juga. Caranya adalah di samping single arrow itu kan ada draw kovarian yang anak panahnya itu ada 2. Kalian klik, kemudian kalian klik dari harga dari promosi ke harga ya. Dari promosi ke harga. Nah, sehingga kalian dapatkan model seperti ini. Nah, sampai sini silahkan nanti saudara print screen. Seperti biasa, print screen-nya silahkan saudara masukkan ke MS Word. Itulah tugas kalian yang akan nanti kalian kumpulkan. Ya. Nanti yang akan kalian kumpulkan, saya beri waktu 1 minggu lah ya. Barangkali ada yang belum berhasil upload.
Tapi kalau ada yang sudah mau upload hari ini itu lebih baik ya, sehingga kalian nggak punya tanggungan gitu ya. Gitu. Print screen, ketika saya bilang print screen seperti biasa tugasnya kalian print screen, kemudian kalian masukkan ke MS Word terlebih dahulu. Bu, mau tanya, kalau misalkan pas masukin data tadi ternyata apply datanya salah, itu gimana ya Bu ngulanginnya? Coba kamu ulangin, select data lagi, kemudian kamu ganti aja datanya. Bisa nggak, Mbak? Jadi, coba kamu pilih ini, select data file lagi, ya. Kemudian ini coba. Oke, karena kita memang nggak bisa delete, kamu langsung pilih file name lagi aja, kemudian masukkan data yang baru. Coba ya, saya coba, saya klik file name lagi, kemudian coba saya pakai Excel misalnya ya. Misalnya datanya itu ini misalnya. Nih, dia langsung otomatis merubah data. Pakai data yang terbaru. Jadi tinggal diklik file name-nya aja. Kemudian di OK. Begitu, Mbak? Bisa membantu? Bisa Bu. Oke. Ya, kalau saya klik cancel karena saya pakai data yang tadi ya. Nah, kalau gambarnya sudah seperti ini, saatnya kita olah data. Enaknya adalah kalau kemarin di SPSS kan mungkin saudara pilih analyze dan seterusnya. Ini kan kita hanya ribet di awal gitu ya. Ngerannya hanya sekali. Caranya adalah nih. Di bawah touch up of variable, ini kan ada kayak gambar piano. Di paling kanan sendiri itu ada menu calculate estimate. Nah, coba silahkan saudara klik calculate estimate sini boleh, atau menu yang lain adalah, ini saya hanya menunjukkan saja, view, kemudian analyze properties. Itu bisa. Bedanya adalah kalau di sini kita langsung run calculate estimate-nya, kalau di view kemudian analyze properties, ini kita diminta untuk men-setting. Ya. Yang akan kita tampilkan itu estimasinya apa aja yang ingin kita uji. Kemudian di sini ada bagian output, itu output yang akan kita inginkan itu apa saja. Itu kalau kita menggunakan menu yang tadi. Ya. Coba kita sambil lihat PowerPoint-nya, ya, supaya tidak ketinggalan juga. Saudara, ada langkah-langkah yang mungkin kurang tepat di PowerPoint, silakan nanti saudara tambahkan catatan sendiri ya. Kalau di PowerPoint itu penamaan error itu manual, padahal itu tidak bisa digunakan. Ya, tadi sudah saya kasih contoh. Silakan saudara edit sendiri PowerPoint-nya ya. Oke, ini sudah. Oke, kan kita nih. Kalau di PowerPoint kita diminta untuk memilih view, kemudian analisis properties. Nah, kita akan pilih output-nya di sini minimization history, standardized estimate, dan squared multiple correlation. Oke lah, kita ikutin ya. Minimization history, standardized estimate, squared multiple correlation. Oke ya. Kemudian coba kita lihat lagi apa yang mereka inginkan lagi coba. Oh, udah, cuma 3 itu saja. Ya. Nah, kalau sudah kalian silang, baru nih kalian calculate estimate sini atau pilih analyze, kemudian calculate estimate. Oh maaf, kita tadi ternyata di analyze properties itu bukan calculate estimate, tapi kita hanya men-setting kira-kira output yang ingin dikeluarkan itu apa aja. Ya. Nah, kalau sekarang sudah bisa boleh analyze, calculate estimate, atau di atas gambar save ini. Kalian klik saja. Coba ada yang bisa nggak? Tempat saya kok tidak bisa ini. Coba sebentar. Tadi nama errornya udah padahal. Saya coba lagi ya, coba analyze. Coba saya cek dulu. Ada yang bisa dari kalian, saudara?
Coba view, analysis propertiesnya juga coba. Ini sudah betul. Coba ya, saya lihat PowerPoint-nya. Ada yang sudah berhasil, saudara? Coba, mungkin ada yang kurang langkahnya. Saya cek dulu. Oh, oke. Kenapa kita tidak bisa run? Saya lupa nih. Saya lupa. Di variabel dependent, kalau di Amos itu kita harus kasih error juga, ya. Yang error tersebut itu kita beri simbol Z, saudara, ya. Nah, caranya adalah nih, saudara lihat di slide 30. Maaf, saya kelewatan satu langkah, ya. Coba saudara lihat di slide 30. Ya. Nih, kita harus tambahkan satu error untuk jaga-jaga di variabel dependent-nya. Caranya adalah di bawah, ketika kita ingin menggambarkan indikator, itu kan ada add a unique variable. Ini kalian klik, kemudian kita pilih di minat beli di sini. Ya, di minat beli. Nah, kemudian kalau untuk Z-nya di penjelasan, pada lingkaran unique variable, Z ini adalah unique variable, kita bisa isi sembarang karakter. Jadi artinya kita bisa rename sendiri. Kalau yang error tadi, yang E itu kan kita harus auto isi gitu ya. Kita kan klik plugin tadi ya, kemudian name unobserved variable. Nah, kalau yang ini kita bisa rename. Bebas sudah mau pakai apa, tapi saya sesuai dengan slide, yaitu saya akan beri nama Z. Ya, jadi di sini tinggal kalian klik kanan, kemudian object properties, kalian kasih aja nama Z. Oke, sampai sini kalian print screen lagi, sehingga saya tahu tadi gambar pertama adalah belum ada Z-nya, sekarang sudah ada Z-nya. Bu, ini wajib nggak sih di dependent-nya itu harus diberi yang namanya unique variable? Harus kalau di Amos. Walaupun dia sudah ada indikator, kita harus di dependent-nya itu ada unique variabelnya. Bu, kalau dependent-nya 4, ya kita punya unique variable 4. Bu, kalau dependent-nya 2, ya kita punya 2 unique variabelnya. Nah, kalau sudah, coba kita calculate estimate lagi. Ternyata tempat saya masih tidak bisa, saudara. Coba, tempat kalian ada yang sudah bisa belum? Saya nggak ngerti kenapa ini. Coba sambil saya cek. Kalian ada yang bisa, saudara? Z-nya udah padahal. Coba saya lihat lagi. Sudah kok. Coba datanya juga sudah. Oke. Tempat kalian ada yang bisa, saudara? Tempat saya kok nggak mau ini. Oke, tempat kalian ada yang bisa atau sama dengan saya munculnya seperti itu? Sama, Bu. Sama ya? Oke. Kalau sama itu berarti bukan SPSS-nya. Sorry, coba. Coba ya, sebentar. Saya lihat dulu.
Coba saya pause dulu. Nah, oke, saudara. Jadi betul. Tadi setelah kita gambar ya. Oke, kita coba lagi ya. Coba saudara masuk lagi ke menu SPSS. Kemudian kalian save as dulu ternyata pekerjaan kalian. Kalian bisa pilih file, kemudian save as. Lalu silakan kasih nama file kalian, kemudian kalian tentukan mau disimpan di mana. Ya. Berarti kalau belum ke save dia nggak mau. Oke. Beda dengan SPSS lagi ya. Kalau di SPSS itu kita save-nya bisa terakhir. Dia tetap masih bisa ngeran. Kalau Amos ini ternyata kita gambar dulu bisa, tapi sebelum kita calculate estimate, kita harus save dulu datanya. Oke. Nah, kalau sudah, kalian tadi klik calculate estimate, kemudian coba kita lihat view. Nah, sekarang text output-nya itu sudah kita bisa klik. Coba kalian klik. Nah, inilah tampilan hasilnya, saudara. Ya. Coba langsung klik estimate. Hasilnya sama nggak dengan yang ada di PowerPoint? Nih ya, estimate. Nih. P-nya sama ya. Ini yang saya maksud. Nih, kalau saudara lihat estimate-nya di sini, untuk uji validitas, kemudian P, ini bisa kalian gunakan untuk apakah data tersebut reliable, atau bisa digunakan atau tidak. Ya. Uji hipotesisnya, kalau saudara pengen lihat, ini bisa kalian perbesar ya. Kalau kalian ingin lihat, ini ada di P harga keminat beli, itu P value-nya 0,046, berarti di bawah 0,05 artinya mempengaruhi atau hipotesis diterima. Sedangkan untuk promosi keminat beli ternyata itu di atas 0,05, maka hipotesis ditolak. Oke, yang sudah berhasil masuk estimate ini silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word. Ya. Kemudian untuk uji multicolnya ini saudara bisa lihat di sini saudara, covarian ini. Ini untuk uji multikolinearitas. Ya. Jadi enak, satu tampilan sekali klik semua bisa saudara lihat. PR-nya adalah, atau tantangannya adalah saudara harus tahu angka mana aja sih yang harus saudara lihat. Ya. Kalau uji multicolnya itu saudara bisa lihat dari nilai P-nya. Kebanyakan sih kita pakai nilai P value-nya ya. Kemudian saudara drag ke bawah lagi. Ini errornya ya. Kita hanya pakai dua ini. Kemudian kalau saudara pengen kepo, ada apa aja sih yang bisa kita lihat? Kalau untuk penelitian itu biasanya sih informasi yang ada di estimate ini semua bisa digunakan. Ya, semua bisa digunakan. Coba kalau saudara pengen lihat model fit-nya, nah ini yang saya maksud tadi. Nilai C-min, nilai RMR, nilai GFI, nilai baseline, NCP, dan seterusnya, ya, nilai-nilai yang banyak tadi, itu sudah bisa lihat dari model fit-nya ini. Kemudian kalian lihat kalau C-min-nya ini nilai C-min, coba kalian lihat tadi ada apa namanya nih, rules of thumb-nya. Di sini, nah tinggal kalian bandingkan aja. Nih. Kalau C-min itu harus kurang dari 2. Kalau RMSEA itu harus kurang dari 0,08 dan seterusnya. Ya, ini kriteria model fit-nya. Oke, itu untuk yang data primer, output-nya seperti ini. Kemudian saudara, Bu, kalau output-nya mau saya simpan boleh nggak? Gitu ya. Boleh-boleh saja. Coba. Atau Bu, itu kan kalau di PowerPoint bisa tuh
muncul angka-angkanya yang ada di gambar gitu ya. Nah, caranya adalah nih di bawah analyze itu kan ada kayak dua tampilan. Kalau kalian klik yang kanan itu langsung muncul output-nya di gambar. Ya, muncul output-nya di gambar. Tapi kalau nggak mau, ya udah tinggal kalian off-kan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan. Nah, kalian print screen sekali lagi untuk tugas kalian itu di sini, saudara. Output, tampilan output yang ada angkanya di gambarnya, silakan saudara print screen. Ya, silakan saudara print screen. Kemudian kalian save lagi ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan saudara. Kalau tidak, coba kita lanjut ke PowerPoint. Data primer udah, saya coba mau kasih contoh sedikit, nanti kita selesai jam 12 ya. Untuk data yang sekunder, nih, bagaimana kalau saudara itu punya data sekunder, cara olahnya gimana? Masih ingat nggak kalau datanya sekunder, berarti variabelnya itu bentuknya kotak atau lingkaran, saudara? Kotak atau lingkaran? Mas Ici bisa menjawab? Kotak atau lingkaran, Mas, kalau datanya itu sekunder? Kotak. Kotak, ya. Thank you, kotak ya. Tahapannya, yang pertama kita akan menganalisis koefisien regresi dan jalur model, uji multicol, uji normalitas, baru uji hipotesis penelitian. Ya. Nah, mari kita lihat. Contoh kasusnya yang akan kita run adalah sebuah penelitian itu bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi dan kurs terhadap harga saham. Jadi independennya ada dua, ada inflasi dan kurs, apakah berpengaruh negatif terhadap harga saham, dependennya harga saham. Harga saham itu kita gunakan data sekunder, yaitu data indeks harga saham gabungan, sesi penutupan di Bursa Efek Indonesia, kursnya kita pakai kurs rupiah terhadap dolar Amerika, kemudian data inflasi kita gunakan data indeks harga konsumen Indonesia. Data yang digunakan adalah data monthly atau bulanan dalam periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2016. Ya. Oke, mari kita lihat. Nih. Datanya silakan saudara buka di file Excel yang sudah saya bagikan. Data SP Amos Observe. Kita pakai data yang ini, saudara. Nah, sama dengan data primer, kita akan ubah data yang ada di file Excel yang sudah saya bagikan itu ke file SPSS. Sekali lagi, kita hanya butuh datanya saja. Jadi ini kita akan buang bulan sampel SP Exa CPI bulan Januari sampai dengan sampelnya ini kita akan buang. Ya, benar-benar kita yang pakai hanya datanya saja. Oke ya. Nah, silakan kita ubah dulu. Kalian buka SPSS kalian. Ya, waktunya cukup kok ini. Kalian buka SPSS-nya. Mari kita ubah datanya. Variable view, oke, kita kasih nama variabelnya itu yang pertama apa tadi? SP Exa CPI. SP Exa CPI. Kemudian data view kita baru masukkan datanya. Kita kopas seperti biasa. Nih ya, kita kopas aja. Nih, kita paste.
Kalau sudah, kita save seperti biasa. Data Amos atau data sekunder Amos. Saya simpan dengan nama data sekunder Amos. Save. Nah, sekarang kita akan gambar. Atau kita sekarang mulai masuk ke SPSS. Ke Amos. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke program Amos. Silahkan, karena kita sudah tahu caranya ya. Nih, kalau ketika sudah ingin ngeran lagi nih, ketika habis ngeran penelitian yang lain, sudah tinggal klik File, kemudian New. Seperti biasa, kalau kalian ingin ubah tampilan kertasnya, View, Interface Properties, paper size-nya, monggo terserah sudah pakai yang mana, letter boleh, legal boleh. Oke. Nah, karena ini datanya sekunder, silakan saudara pilih yang kotak. Kita mau gambar di sini. Ada 1, independennya kan tadi 2 ya. 2, atau kalian boleh copy lah ya. Oke. Bisa bantu saya nama variabel yang pertama apa, saudara? Independen yang pertama apa, saudara? Apa? Bu mau tanya. Ya, silakan, Mbak. Kalau misalkan yang square sama itunya nggak bisa diklik, kenapa ya, Bu? Yang ini, ketika kita mau gambar ini nggak bisa diklik. Iya. Coba kamu lihat di bagian kiri atas, kotakannya itu kamu biru seperti ini atau enggak? Enggak, Bu. Kayak abu-abu gitu warnanya. Coba kamu klik, Mbak. Kamu klik, kemudian kamu klik di variabel yang kamu gambar. Coba, bisa nggak? Coba kamu double klik, bisa? Nggak bisa, Bu. Coba share screen dulu deh. Yang lain, coba kalian beri nama dulu. Sebentar ya, Mbak. Saya kasih contoh dulu. Cara rename-nya bisa klik kanan, object properties bisa, atau kalian double klik, saudara. Kalian double klik saja di ini, di variabelnya, kemudian kasih nama exa. Di sini apa? SP ya? Oh, CPI, sorry. Di sini CPI, kemudian di sini SP. Dah. Oke, coba Mbak, silakan share screen tadi. Saya stop share dulu. Yang lain buat seperti ini dulu. Silakan share screen tadi yang nggak bisa diklik katanya. Mbak Florista ya? Iya. Silakan share screen, Mbak. Oke, kita lanjutkan nih. Kemudian setelah kalian gambar, nih kalian diminta untuk menggambarkan anak panah. Bu, kok kita nggak ada indikatornya? Kalau tadi kan kita gambar indikator dulu. Ingat, ini kita datanya sekunder, jadi kita tidak ada indikator seperti yang tadi, ya. Jadi kita bisa gambarkan panahnya dari exa ke SP, dari CPI ke SP. Kemudian mari kita lihat. Jangan lupa untuk uji multicolor-nya nih. Dari CPI ke exa. Ada lagi satu yang harus kalian ingat. Karena ini kita menggunakan Amos, berarti di variabel dependent-nya itu kita kasih nih, apa namanya? Unique variable. Kemudian kita kasih nama Z. Terserah, saudara boleh pakai angka Z atau apapun lah. Sampai sini silakan saudara print screen. Nih ya. Sampai sini silakan saudara print screen dulu. Nah, kalau sudah, kita masukkan filenya. File name. Untuk Mbak siapa tadi? Florista ya?
itu nggak usah masukin file lagi karena filemu udah kamu input. Jadi kamu tinggal gambar aja ya. Iya, Bu. Oke, ini data sekunder Amos. Oke. Coba kita lihat di PowerPoint-nya. Kalau sudah kita masukkan, kita langsung bisa lakukan analyze, view, kemudian analyze properties. Atau saudara bisa klik di sini, di tengah-tengah gambar piano dan select data. Ya. Ini outputnya coba kita samakan ya, minimization history, standardized estimate, square multiple correlation, nih, test for normality and outlier. Coba di PowerPoint diminta untuk itu enggak ya? Oh, ditambah covariance of estimate and correlation of estimate. Oke deh. Nih. Jadi ada 6 yang harus kalian centang. Minimization history, standardized estimate, square multiple correlation, covariance of estimate, correlation of estimate. Oke ya. Nah, kalau sudah kalian silang, kemudian sebelum dianalize, kita save dulu ya. Jadi jangan-jangan kejadian seperti tadi. Saya save dulu. Latihan Amos data sekunder. Ini malah lebih simple dibandingkan yang data primer. Karena apa? Nggak ada error, nggak ada E-nya dan nggak ada indikatornya. Nah, kalau sudah coba tinggal calculate estimate. Cara mengeceknya nih, boleh kalian klik view the output path diagram. Ini sudah ada hasilnya kalau seperti ini. Atau kalian bisa klik view, kemudian text output. Oke, kita lihat note for modelnya. Probability level cannot be computed. Coba kalau kita lihat di PowerPoint-nya, hasilnya sama tidak ya? Oh, sama. Nih. Untuk data sekunder, tidak ada nilai statistik untuk uji goodness of fit. Makanya tadi ketika analisisnya, ketika tahapan analisis, itu yang pertama bukan uji model fit-nya, tetapi apa? Uji jalur path-nya. Karena apa? Karena kita tidak bisa untuk menghitung GOF-nya atau goodness of fit-nya. Jadi kita akan langsung lompatin, kita akan langsung lihat di hasil estimate-nya, saudara. Nih, kita coba klik estimate. Nah, inilah hasilnya. Ya. Sampai sini silakan saudara print screen. Ya. Dan gambarnya tadi, gambar model dan ada angkanya, itu silahkan saudara print screen juga. Udah, itu akhir tugas kita untuk Amos. Sekarang tinggal kita cara bacanya aja ya. Tugasnya hanya sampai print screen di sini. Jadi kita sudah mencoba ngeran data dengan Amos, baik itu datanya primer maupun datanya sekunder. Oke ya. Nih. Oke, kemudian hasil yang kita baca itu mana aja sih, Bu? Gitu ya. Tadi kita masih di estimate. Bagian yang pertama, di koefisien regresi unstandardized, itu kita lihat besarnya koefisien regresi EXA atau EXA itu minus 0,478 dan CPI 114,755. Kemudian koefisien jalurnya untuk EXA itu kalian lihat di estimate-nya juga minus 1,207 dan CPI 2,017. Artinya adalah pengaruh CPI kan lebih besar daripada pengaruh EXA. Karena CPI itu nilainya 2,017 positif, dan EXA itu minus 1,207. Jadi, karena nilai absolut koefisien jalur CPI lebih besar dibandingkan EXA, maka koefisien jalurnya
itu hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata independennya yang lebih besar mempengaruhi itu independennya yang CPI dibandingkan yang EXA. Itu aja tujuan untuk melihat koefisien jalurnya. Kalau di output itu di mana tadi 0 nih. Ini Saudara ya. Ini untuk menguji analisis jalur. Atau path analysis. Ya. Kemudian Saudara lihat lagi di PowerPoint. Uji multicol. Uji multicol itu bisa Saudara lihat hasilnya di bagian covariance atau correlation. Ya, covariance atau correlation. Nih. Coefficient atau correlation. Nih. Sudah bisa lihat di sini. Ini untuk uji multicol. Saudara lihat nilai p-value-nya. P-value bintang-bintang-bintang itu artinya bukan error, tapi tadi ya nilainya sangat kecil, 0,0000 sekian. Artinya kan dia di bawah 0,05. Maka penelitian ini ternyata terdapat multikolinearitas. Jadi data yang ada di EXA dan CPI itu saling berhubungan. Ya. Itu arti dari multikolinearitas. Ya. Nah, kemudian kita diminta lagi untuk melihat, atau nih, kalau Saudara mau pakai nilai correlation tadi ya, nih nilai correlation-nya itu 0,96. Itu kan dia di atas 0,8. Berarti artinya terdapat multicol. Ya. Saudara hanya pandai-pandai mana nih angka yang harus dibaca, ya. Kemudian uji normalitas itu Saudara bisa lihat judulnya Assessment of Normality. Kita cari Assessment of Normality itu ada di coba. Ini model fit-nya enggak kita gunakan. Coba ini. Di bagian variabel summary, kemudian assessment of normality. Nih. Ini kalau Saudara mau lihat uji normalitas kalau datanya itu sekunder. Nah, dilihatnya dari mana, Bu? Mari kita lihat. Interpretasinya Saudara lihat dari nilai CR skewness-nya. Nih. Kalau dia di range 2,58, berarti menunjukkan datanya itu berdistribusi normal. Di antara plus minus 2,58. Ternyata di sini CR skewness-nya tuh, maaf, bukan CR yang itu ya, Saudara, sorry. Skew ini. Dia kan di range antara plus minus 2,58 kan. Berarti artinya datanya itu normal. Nih ya. Nih, yang skew ini. Artinya datanya normal. Berdistribusi normal. Yang sekunder ini better lah ya daripada yang data primer tadi hasilnya jelek. Nah, kalau mau lihat uji hipotesis penelitiannya, itu kita bisa lihat di bagian regression weight-nya. Coba kita lihat ya di output-nya. Regression weight-nya itu kayaknya di estimate deh. Nih. Di estimate, kemudian ini. Ini uji hipotesisnya. Nih ya, hipotesisnya. Saudara lihat nilainya itu dari p-value bisa ya. Atau dilihat dari koefisien regresi estimate-nya. EXA ke SP, estimate-nya minus 0,478. Minus ini artinya bukan berarti tidak berpengaruh, tetapi arahnya itu negatif. Ya. P-value-nya di bawah 0,05.
Berarti terbukti hipotesis pertama, eksa berpengaruh negatif terhadap SP. Sedangkan yang kedua, CPI ke SP, CPI ini estimate-nya 114,755 positif. Berarti menandakan berpengaruh positif. P-value-nya 0,000 artinya berhubungan signifikan. Karena di bawah 0,05. Jadi artinya hipotesis pertama itu diterima karena eksa berpengaruh negatif signifikan terhadap SP. Hipotesis kedua itu ditolak karena hubungannya itu positif signifikan. Begitu cara bacanya. Kalau saya pribadi, saya jujur lebih senang pakai SEM model daripada pakai SPSS. Saya sih sering pakai yang PLS, saudara. Nah, PLS ini seperti apa? Itu nanti kalian ada jadwalnya sendiri. Besok kita coba lagi. Untuk Amos ini saya ya 1-2 kali pernah pakai, tapi kalau seringnya itu saya pakai PLS. Nah, nanti Bu, PLS itu apa sih? Nah, kalau PLS ini lebih simpel lagi, saudara. Besok kita pelajari lagi ya. Ini untuk Amos, uji hipotesis untuk data sekunder seperti ini. Yang terakhir ya, sebelum kita akhiri kelas kita, ini kalau saudara mau cek square multiple correlation-nya. Ya. Ini nggak wajib sih yang nomor 5, yang penting sampai nomor 4 ini. Oke, itulah akhir dari kelas kita hari ini. Ya, jangan lupa tugasnya, saya tunggu. Silakan sudah kumpulkan di web. Paling lambat hari Rabu malam lah ya, sehingga Kamis pagi itu sudah tidak ada yang mengumpulkan. Ya.